Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Adik-adik mahasiswa pajak, kita lanjutkan materi pemaparan Bapak, presentasi Bapak terkait dengan persetujuan penghindaran pajak berganda seri kedua dengan membahas masalah perlakuan pajak penghasilan atas dividen, bunga, royalti, dan capital gain. Kita lanjutkan ke slide berikutnya, ke slide pokok-pokok bahasan. Adik-adik mahasiswa pajak, di seri pertama kita sudah membahas masalah pengantar dari P3B atau tax treaty. Nah, sekarang kita masuk ke seri kedua, kita akan mengupas mengenai perlakuan PPh atas penghasilan pasif dari perspektif P3B atau tax treaty. Nah, pokok-pokok bahasan yang akan kita diskusikan pada pembahasan ini adalah mengenai definisi dividen, bunga, royalti, maupun capital gain. Kemudian kita akan melihat bagaimana perlakuan PPh atas masing-masing jenis penghasilan pasif dari perspektif undang-undang PPh kita dan bagaimana perlakuannya menurut sudut pandang P3B atau tax treaty. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kita masuk ke definisi dividen. Di sini ada beberapa referensi terkait dengan definisi dividen. Pertama dari Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dijelaskan bahwa dividen adalah bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi. Jadi penekanannya adalah bagian laba yang diterima atau diperoleh beneficial owner-nya adalah pemegang saham atau pemegang polis asuransi. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, dividen diartikan sebagai seluruh laba bersih yang merupakan keuntungan tahun berjalan yang sudah dikurangi pajak dan telah disisihkan untuk cadangan wajib. Ini adalah pengertian dividen menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas. Sedangkan menurut PSAK, dividen merupakan distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas sesuai dengan proporsi kepemilikan mereka atas kelompok modal tertentu. Ini dituangkan di dalam PSAK 23. Nah, bagaimana menurut tax treaty? Ya, di dalam P3B, bunga diartikan sebagai income from shares or other rights not being debt claim, participating in profits, as well as income from other corporate right, which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the law of the state of which the company making the distribution is a resident. Ini adalah definisi ya dividen menurut P3B yang kalau kita terjemahkan ya ini adalah penghasilan yang berasal dari pembagian laba sehubungan dengan penyertaan dalam saham-saham atau hak-hak lainnya yang bukan merupakan surat tagihan maupun penghasilan lainnya dari hak-hak perseroan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perpajakan dari negara sumber. Negara sumber, masih ingat ya adik-adik mahasiswa pajak, adalah negara di mana penghasilan itu timbul. Ya, sedangkan negara residen, negara penduduk, adalah negara di mana si penerima penghasilan atau beneficial owner
terdaftar sebagai wajib pajak dalam negeri. Adik-adik mahasiswa pajak, selanjutnya kita akan membahas mengenai perlakuan PPh atas dividen. Perlakuan PPh atas dividen itu ada dua. Pertama, dividen diperlakukan sebagai objek pajak penghasilan. Maka dividen tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Yang kedua, dividen diperlakukan bukan sebagai objek pajak. Jadi dia tidak dikenakan pajak. Nah, ini pengecualian. Karena pada umumnya dividen itu adalah objek pajak. Nah, perlakuan pengecualian tersebut tentu ada term and condition-nya. Yaitu pertama, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Jadi sumbernya adalah dari Indonesia, dari dalam negeri misalnya. Ya. Nah, yang menerima adalah orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu. Jadi dividennya berasal dari Indonesia, yang menerima juga orang Indonesia atau wajib pajak dalam negeri, ya, sumbernya dari Indonesia, ya, dan digunakan dividen tersebut untuk diinvestasikan di Indonesia. Jadi dia dikecualikan tentunya dengan tujuan untuk menggerakkan ekonomi. Kemudian yang berikutnya, yang menerima adalah di badan dalam negeri. Jadi dividen yang berasal dari Indonesia, ya, yang menerima adalah wajib pajak badan dalam negeri. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah dividen yang berasal dari luar negeri. Nah, sumbernya adalah dari luar negeri. Ya, yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan dalam negeri atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Tentunya dengan term and condition sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu. Tentunya memenuhi persyaratan sebagai berikut. Dividen dan penghasilan setelah pajak yang dihasilkan itu diinvestasikan paling sedikitnya sebesar 30% dari laba setelah pajak. Jadi ini ada term and condition-nya, yaitu yang diinvestasikan itu sekurang-kurangnya 30% dari laba bersih, ya, setelah pajak, ya. Nah, ini kalau diinvestasikan di Indonesia, maka bukan objek pajak. Kemudian yang berikutnya adalah dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek dan diinvestasikan di Indonesia sebelum Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut. Jadi kalau katakan ada perusahaan di luar negeri membagikan dividen, ya, yang mana kepemilikan atas perusahaan luar negeri tersebut tidak didaftarkan di bursa efek yang ada di luar negeri, maka atas dividen yang dideklar dan kemudian diinvestasikan ke Indonesia itu bukan objek pajak sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut. Dilanjutkan, slide berikutnya. Kemudian kita masuk ke pembahasan objek pemotongan PPh atas dividen. Jadi dividen merupakan objek pemotongan PPh pasal 4 ayat 2. Ya, ini apabila dividen diperoleh oleh orang pribadi, maka dikenai pajak final sebesar 10% dari jumlah bruto. Yang berikutnya adalah PPh pasal 23. Ini dikenakan dengan tarif 15% dari jumlah bruto dan tidak bersifat final. Ya, selanjutnya adalah PPh pasal 26. Ya, ini kalau penerima dividennya adalah wajib pajak luar negeri. Tentu dikenakan dengan tarif 20% dari jumlah bruto. Yang kemungkinan kedua adalah apabila dalam konteks wajib pajak luar negeri tersebut menikmati fasilitas investment allowance,
maka mendapatkan pengurangan 50%, sehingga tarif PP pasal 26-nya adalah 20% kali 50% karena dapat diskon, dikalikan jumlah bruto. Adik-adik mahasiswa pajak, terkait pemotongan PPh pasal 26, bila ada tax treaty, maka pengenaannya sesuai dengan tarif yang disepakati berdasarkan P3B. Jadi tidak berdasarkan undang-undang domestik kita sebesar 20%, tetapi sesuai dengan tarif maksimum yang disepakati di dalam P3B. Nah, kita lihat di slide berikutnya. Nanti kita akan coba mensimulasikannya supaya adik-adik mahasiswa pajak dapat lebih memahaminya. Sebagai contoh misalnya di situ di tarif P3B atas dividen dari 63 P3B yang Bapak tayangkan di slide, kita ambil contoh misalnya Vietnam. Di situ tarif yang disepakati untuk dividen itu adalah 15%. Artinya negara sumber boleh memajaki maksimum dengan tarif 15%. Nah, apabila wajib pajak Vietnam memperoleh dividen dari penyertaan sahamnya di Indonesia, maka Indonesia dapat memajaki dividen yang diterima oleh wajib pajak Vietnam atau penduduk Vietnam dengan tarif maksimum 15%, sehingga PPh pasal 26-nya adalah 15% dari jumlah bruto. Nah, sekarang bagaimana dengan P3B Indonesia Austria yang tarifnya berbeda di situ? Ada 15% dan ada 10%. Yang ingin Bapak tekankan di sini adalah PPh pasal 26 yang dapat kita potong atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak atau penduduk Austria atas dividen yang dia terima dari Indonesia itu tidak 20%, tetapi 15% atau 10%. Nah, pengenaan PPh pasal 26 atas dividen sebesar 15% bila dividen tersebut berasal dari penyertaan saham pada perusahaan di Indonesia yang jumlah penyertaannya tidak lebih dari 25%. Sehingga atas dividen yang diterima oleh wajib pajak Austria itu dipotong PPh pasal 26 dengan tarif 15%. Nah, bagaimana dengan tarif 10%? Itu dikenakan bila mana penyertaannya lebih dari 25%. 25% atau lebih penyertaan sahamnya pada perusahaan di Indonesia, maka wajib pajak luar negeri yang berasal dari Austria itu akan dipotong PPh pasal 26 dengan tarif 10%. Kita sudah membahas adik-adik mahasiswa pajak mengenai seputar dividen. Nah, sekarang kita masuk jenis kedua, pasif, penghasilan pasif, yaitu bunga. Adik-adik mahasiswa tetap fokus ya. Kita lanjutkan. Definisi pengertian bunga di sini dirangkum dalam beberapa referensi. Pertama, Undang-Undang Pajak Penghasilan. Bunga adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kepemilikan modal atau pemberian pinjaman, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Ya, ini di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selanjutnya, menurut PSAK, bunga diartikan sebagai pendapatan yang diterima oleh suatu entitas dari investasi yang dilakukan atau pinjaman yang diberikan. Ini diatur di dalam PSAK 60. Kemudian, pengertian bunga juga dapat kita peroleh dari ketentuan P3B. Bunga diartikan sebagai income from debt claim of every kind, whether or not secured by mortgage, and whether or not carrying a right to participate in debtors' profit, and in particular, income from government securities and income from bond or debentures, including premiums and price attaching to such securities, bonds, or debentures, as well as income assimilated to income from money lent under the taxation law
of the stage in which the income arise, including interest on deferred payment sales. Jadi ini adalah pemahaman atau batasan mengenai bunga yang kalau kita artikan adalah penghasilan yang meliputi semua jenis tagihan hutang baik yang dijamin dengan hipotek maupun tidak, dan yang mempunyai hak atas pembagian laba maupun tidak, penghasilan dari surat-surat perbendaharaan negara dan obligasi atau surat-surat hutang termasuk premi dan hadiah-hadiah yang terikat pada surat-surat berharga tersebut. Demikian pula untuk semua penghasilan yang diklasifikasikan sebagai penghasilan dari uang yang dipinjamkan sesuai dengan undang-undang perpajakan di negara sumber. Demikian mengenai bunga. Ya, sekarang kita coba melihat selanjutnya slide berikutnya mengenai perlakuan PPh atas bunga. Bunga dapat diperlakukan sebagai objek pajak, artinya bunga dapat dikenai pajak penghasilan. Yang kedua, bunga dikecualikan sebagai objek pajak dengan term and condition penerima penghasilan itu adalah bank, sehingga bukan objek pemotongan pajak. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke objek pemotongan PPh atas bunga. Ya. Pertama adalah PPh pasal 4 ayat 2, final, yaitu 20% dari jumlah bruto. Ini bisa kita temui atas bunga deposito misalnya, ya. Kemudian PPh pasal 23, 15% dari jumlah bruto. Ya, ini tidak final. Kemudian PPh pasal 26 bila penerimanya adalah wajib pajak luar negeri. Itu dikenakan 20% dari jumlah bruto. Nah, untuk P3B tentunya tarif yang diperkenankan adalah tarif maksimum yang diatur disepakati di dalam P3B. Nah, mari kita lihat contohnya. Di sini ada kurang lebih disajikan 63 P3B ya. Indonesia dengan negara yurisdiksi lainnya. Ambil contoh misalnya dengan Vietnam. Ya. Di situ tarif batas maksimumnya adalah 15%. Berarti Indonesia dapat menerapkan PPh pasal 26, maksimum tarifnya adalah 15%, bukan 20%. Karena di P3B dibatasi pemajakan kita hanya 15%. Demikian juga misalnya P3B Indonesia dengan Australia. Di sini tarif maksimum yang diperkenankan yang sepakati adalah 10%. Jadi PPh pasal 26-nya hanya 10% yang boleh dipotong ya atas pembayaran bunga ke luar negeri. Ya, jadi mungkin demikian adik-adik mahasiswa pajak yang Bapak bisa sampaikan terkait dengan bunga. Kita lanjutkan ya ke royalti. Semangat adik-adik mahasiswa pajak. Nah, royalti nanti kita lihat batasan definisinya dari berbagai referensi. Pertama tentunya Undang-Undang Pajak Penghasilan. Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apapun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi, suatu ciptaan atau produk hal terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Ya, ini diatur di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Di dalam PSAK, royalti diartikan sebagai pembayaran periodik yang diterima oleh pemilik hak atas kekayaan intelektual, hak paten, hak cipta, atau hak lainnya atas suatu produk atau jasa. Ini diatur di dalam PSAK 23. Sedangkan di dalam P3B, royalti didefinisikan sebagai payments, whether periodical or not, and in whatever form or name or nomenclature to extent to which they are made as consideration for the use of or the right to use any copyright of literacy
artistic or scientific work including cinematograph, films, any patent, trademark, design, or models, plan, secret, formula, or process, or for information concerning industrial, commercial, or scientific experience. Pengertian dan batasan royalti tadi dapat kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia demikian. Pembayaran dalam nama dan bentuk apapun dalam hubungannya dengan menggunakan atau hak untuk menggunakan kekayaan intelektual properti milik orang lain seperti hak cipta, paten, formula, alat-alat perlengkapan di bidang industri, niaga atau ilmu pengetahuan, film-film, video, atau pita untuk bioskop TV atau radio. Kita lanjutkan ke slide berikutnya mengenai objek pemotongan PPh atas royalti. Adik-adik mahasiswa pajak, tentunya royalti adalah income yang merupakan objek pemotongan. Ya, pasal 23 itu bila mana penerima royaltinya adalah wajib pajak dalam negeri. Tarifnya adalah 15% dari jumlah bruto. Sedangkan bila penerima royalti itu adalah wajib pajak luar negeri, maka akan dipotong PPh pasal 26 dengan tarif 20% dari jumlah bruto. Nah, apabila penerima royalti tersebut berasal dari penduduk negara mitra perjanjian P3B, maka tentu besarnya PPh pasal 26 yang dapat dipotong itu tidak melebihi batas tarif maksimum yang diatur di masing-masing P3B. Kita ambil contoh slide berikutnya mengenai tabel tarif P3B atas royalti. Kita ambil aja contoh misalnya Kanada. Ya, atas royalti yang dibayarkan kepada wajib pajak yang merupakan penduduk Kanada, maka Indonesia dapat memotong PPh pasal 26 dengan tarif maksimumnya adalah 15%. Ya, bukan 20%. Karena apa? Karena di tax treaty tarif maksimum yang diperkenankan untuk dipotong oleh negara sumber yaitu Indonesia itu adalah 15%. Ya. Ini contohnya dengan Kanada. Misalnya bagaimana dengan Prancis? Ya. Pembayaran royalti kepada wajib pajak Prancis itu PP pasal 26-nya adalah 10%, bukan 20%. Kenapa? Karena tax treaty Indonesia Prancis menyepakati tarif maksimum adalah 10%. Ya, jadi begitu caranya memahami bagaimana pemotongan PPh pasal 26 atas royalti bila mana penerimanya berasal dari negara mitra perjanjian P3B. Lanjut. Adik-adik mahasiswa pajak, kita akan membahas selanjutnya yang terakhir yaitu mengenai capital gain. Ya. Di dalam peraturan pajak penghasilan, capital gain adalah keuntungan yang diperoleh dari penjualan atau pelepasan harta kekayaan tertentu. Ya, ini seperti contohnya adalah properti atau investasi. Ya, di dalam PSAK, capital gain itu diartikan sebagai keuntungan yang diperoleh dari penjualan atau pelepasan aset tetap atau investasi. Ini ada di PSAK 16. Nah, sekarang bagaimana adik-adik mengenai perlakuan PPh-nya? Nah, kita lihat dari objek pemotongan PPh atas capital gain. Jadi capital gain ini adalah objek pemotongan pasal 4 ayat 2. Ya, atas transaksi saham di bursa itu dikenakan 0,1% dari jumlah bruto dan bersifat final. Yang berikutnya adalah PPh pasal 26. Ini bila mana penerima capital gain itu adalah wajib pajak luar negeri. Jadi recipient of income capital gain itu adalah non-resident taxpayer, wajib pajak luar negeri. Maka tarifnya adalah 20%. Kemudian perkiraan penghasilan netonya adalah 25%.
Sehingga perhitungan PP pasal 26-nya adalah 20% kali 25% dari harga jual atas pengalihan saham. Nah, berikutnya adalah bagaimana dengan tax treaty apabila penerima penghasilan, beneficial owner-nya berasal dari negara atau jurisdiksi mitra perjanjian yang punya tax treaty dengan Indonesia. Umumnya, penghasilan atas capital gain itu hak pemajakan diberikan kepada negara domisili, yaitu negara di mana si penerima penghasilan tersebut terdaftar sebagai wajib pajak dalam negeri. Sehingga atas penghasilan capital gain tersebut yang berasal dari Indonesia yang diterima oleh wajib pajak luar negeri yang berasal dari negara mitra perjanjian itu tidak dikenakan pajak, tidak dipotong PP pasal 26. Ya, tentunya harus memenuhi persyaratan formal, yaitu dapat menunjukkan, membuktikan bahwa dia itu adalah wajib pajak luar negeri dari negara mitra perjanjian dengan menunjukkan SKD, surat keterangan domisili. Adik-adik mahasiswa pajak, dengan selesainya Bapak memaparkan mengenai perlakuan PPh atas penghasilan capital gain, maka dengan ini Bapak mengakhiri materi P3B seri kedua terkait dengan penghasilan pasif atau passive income. Semoga adik-adik mahasiswa pajak mendapatkan pencerahan yang berharga terkait dengan perlakuan PPh atas penghasilan pasif, dividen, bunga, royalti, dan capital gain. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.